Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Murid dan santri dimanapun berada dan juga para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kita pun semoga selalu dalam kehidupan keseharian mendapatkan kemudahan dari alam-alam yang ada di sekitar kita, sehingga kita untuk mencapai kemuliaan, untuk mencapai keberkahan di alam dunia betul-betul sangat indah, sangat mudah, sehingga kita akan mampu menikmati apa yang sudah diberikan oleh para moyang, oleh leluhur kita, atau Tuhan telah memberikan apa-apa yang ada di dunia ini, sehingga kita mampu menikmati, mampu mensyukuri apa-apa yang sudah ada di dunia dan apa-apa yang sudah didapat. Baik para murid dan santri, guru melanjutkan videonya dengan judul Lakune Ilmu Sapu Jagat dari volume kedua. Video ini adalah volume yang ketiga. Sebelum diulas oleh guru tentang volume yang ketiga ini, guru memberi pemahaman kembali. Ilmu sapu jagat. Ya. Apa sih guru yang dimaksud ilmu sapu jagat? Coba para pemirsa sudah banyak hal yang diberi pemahaman juga pengertian oleh guru. Coba melalui video ini guru memberikan suatu pertanyaan atau diajak berpikir. Sampaikan di dalam pikiran dan hati Anda sesuai apa yang sudah Anda dapat dari video-video yang Anda terima. Satu contoh, ilmu sapu jagat. Apa sih ilmu sapu jagat itu? Nah, coba belajar berpikir para pemirsa. Ilmu sapu jagat. Apa sih ilmu sapu jagat itu? Bukan doanya ya para pemirsa, ini harus dipahami. Kalau doanya anak kecil pun juga paham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kalimatnya. Ilmunya bagaimana? Ayo coba diajak berpikir. Ilmu sapu jagat. Apa ya ilmu sapu jagat itu? Ataukah dunia ini harus disapu? Bagaimana? Kalau dunia seluas ini Anda pakai sapu, sapunya tulis sapu apa? Ayo coba, pasti error semua. Ayo sedikit sebelum diulas oleh guru tentang ilmu sapu jagat ya. Sebelum diulas panjang oleh guru agar para pemirsa, khususnya murid dan santri sangat paham sehingga mendapatkan pengertian, pengetahuan atau ilmu betul-betul paham dan valid ya. Judul video ini adalah Lakune Ilmu Sapu Jagat. Ada ilmu. Sebelum masuk diberilah kesadaran oleh guru. Sebagai umat yang beragama Islam, kita sering mendapat motivasi dalam suatu kalimat. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli minal muslimin wal muslimat. Apa para pemirsa artinya? Thalabul ilmi, mencari ilmu, suatu kewajiban bagi umat manusia terutama yang beragama Islam, baik laki-laki dan perempuan. Coba diberi kesadaran oleh guru. Nasihat atau himbauan atau arahan atau informasi thalabul ilmi faridhatun ala kulli minal muslimin wal muslimat. Di situ diperintahkan atau diberi motivasi atau dinasihati, disuruh, diperintahkan, bahkan statement ada yang mengatakan wajib hukumnya bagi orang Islam baik laki-laki dan perempuan. Pahamkan kalimatnya. Wajib mencari ilmu. Lantas sebelum mencari ilmu,
Para pemirsa, khususnya murid, harus paham dulu yang dimaksud ilmu itu apa. Kalau para pemirsa, murid dan santri tidak bisa menyimpulkan bahwa ilmu itu apa, kalian akan terjerumus, Anda akan mendapatkan dongeng, Anda mendapatkan hikayah, kalian sangka itu ilmu. Anda mendapatkan suatu bahasa atau kalimat dari bahasa Arab, Anda sangka itu nanti ilmu. Kalau Anda tidak mampu menyimpulkan ilmu itu apa sesuai dengan nasihat atau arahan tolabul ilmu, tolabul ilmi, carilah ilmu. Para murid dan santri diajak berpikir, terangkan menurut pemikiran Anda. Ilmu itu apa sih para pemirsa? Ayo belajar lomba mengarang, menerangkan di dalam handphonenya masing-masing. Ilmu itu apa? Nah, bundeli ya. Bundeli. Ilmu itu apa? Sedikit sebelum diulas oleh guru. Banyak orang-orang yang beragama Islam mengucapkan satu kalimat tahlil la ilaha illallah. Dibaca sampai 1000 kali, ada yang 2000 kali. Dikira itu ilmu tauhid. Apakah mungkin ilmu itu bahasa yang diucapkan? Ada yang takbir 33, tasbih 33, katanya ilmu. Lo ilmu kok dibicarakan, ilmu kok dibunyikan, ilmu kok diucapkan. Nah, lantas dengan sedikit ulasan dari video ini, kira-kira berapa manusia, berapa umat yang beragama Islam salah dan kaprah? Ilmu aja tidak mengerti, lantas Anda kesana kemari di tempat pendidikan, katanya guru, katanya wali, katanya makejedub, wali kutub, kutub utara, kutub atas, kutub bawah. Kalau untuk menyimpulkan ilmu aja para pemirsa tidak akan pernah ada yang tahu. Sehingga kalian diberi cerita kok kira itu ilmu. Lantas gimana guru ilmu itu? Ini diajarkan sedikit sebelum masuk karena video ini nanti akan panjang juga. Nanti berjilid-jilid volumenya. Ilmu, lakune ilmu sapu jagat, tolabul ilmi, mencari ilmu. Ilmu adalah suatu cara. Karena di situ cara, ada yang dituntun langsung dengan manusia dengan perbuatan. Ada manusia diajarkan ilmu dengan suatu tulisan. Namun sudah menjadi ketetapan hukum dunia bahwa ilmu adalah suatu cara untuk mewujudkan suatu harapan. Satu contoh, ada ilmu teknik, satu contoh, mengelas besi. Tatkala ilmu itu dilakukan, pasti dari logam besi A dan besi B dilakukan pasti mendapatkan hasil sesuai apa yang diharapkan. Artinya sudah disimpulkan bahwa ilmu adalah cara untuk mewujudkan suatu harapan. Lantas bagaimana dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia orang yang beragama? Kalimat kau bunyikan berkali-kali, bahkan ribuan kali. Bukti otentiknya tidak ada. Betulkah itu disebut ilmu? Zero. Lantas berapa kurbannya guru? Nah itu 1400 tahun. Kembali lagi, apa tadi ilmu? Ilmu adalah suatu cara untuk mewujudkan suatu harapan. Satu contoh ilmu pertanian. Ada manusia yang belum mengerti atau belajar ilmu pertanian. Pastilah dia mendapatkan informasi bisa dari guru atau orang atau dari tulisan. Pasti dilakukan. Tatkala ilmu itu dilakukan atau caranya dilakukan atau tekniknya dilakukan,
pasti menghasilkan sesuai dengan ilmu yang dimaksud. Kalau toh ilmu pertanian pasti sesuai dengan ilmu pertaniannya. Kalau toh itu ilmu pertukangan, pastilah kalau dilakukan sesuai dengan ilmu pertukangan tertentu. Kalau toh ilmu perdagangan dari benda tertentu, pastilah menghasilkan suatu ilmu atau cita-cita yang diharapkan. Itulah yang disebut ilmu adalah suatu cara untuk mewujudkan suatu harapan. Artinya ada suatu bentuk wujud dari apa yang dilakukan manusia. Itulah ilmu. Paham ya? Lantas dari manusia, tolabul ilmi, atas nama agama, dia berkelompok, bergerombol, berjamaah, meyakini gurunya macam-macam keyakinan. Faktanya, bukti otentiknya apa? Satu contoh, kalau toh manusia diajarkan membaca, membunyikan, atau mengucapkan suatu kalimat berkali-kali, bukti otentiknya apa? Kalau toh tidak percaya, bagi pembimbing atau guru yang mengajarkan seperti itu, suruh membuktikan dia sudah berhasil mampu membuktikan atau tidak. Kalau tidak mampu dibuktikan, artinya itu bukan ilmu, itu adalah suatu cerita. Lantas bagaimana para pemirsa di luaran sana? Anda bertahun-tahun, bahkan kadang waktu, biaya, keluarga pun sudah Anda tinggalkan. Kalian meyakini mendapatkan ilmu. Nah, dengan demikian sedikit guru memberi kesadaran bahwa ilmu itu adalah suatu cara untuk mewujudkan suatu cita-cita. Karena itu cara pasti membutuhkan alat dan sarana. Disesuaikan dengan ruang dan waktu. Artinya ilmu tidak ada hubungannya dengan innama a'malu binniyat. Ilmu itu harus sesuai dengan konsep. Itulah yang disebut ilmu. Kembali lagi kepada substansi ilmu sapu jagat. Apa sih guru ilmu sapu jagat? Ilmu sapu jagat sebelum diulas oleh banyak, pada hakikatnya itu bahasa pengganti para pemirsa. Bahasa pengganti dari sejarah leluhur kita dulu. Ilmu sapu jagat itu mengganti bahasa sampurnaning gesang atau kesempurnaan hidup. Leluhur kita dari orang-orang yang berilmu menyebutnya adalah muksa. Dari bahasa Jawa muksa itu dirubah, diberilah suatu kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu bahasa dari muksa digubah, disederhanakan dengan bahasa Quran. Jadi kesempurnaan manusia orang-orang terdahulu sampai kapanpun kalau ingin kembali kepada asalnya, orang-orang terdahulu leluhur kita menyebutnya muksa, itu namanya dirubah menjadi ilmu sapu jagat. Bagaimana konsepnya guru kok seperti itu? Ini diajarkan. Karena di situ ada makna sapu, itu alat pembersih. Yang dibersihkan bukan jagat semesta. Maksudnya jagat itu maka adanya jagat itu dirubah menjadi alam. Sekarang para pemirsa atau zaman sekarang Anda menyebut adalah unsur. Ada lagi yang sekarang menyebut namanya elemen. Leluhur dulu menyebutnya itu jagat. Di dalam jagat satu contoh jagat etan atau jagat wetan atau jagat timur. Berubah menjadi bahasa kiblat etan atau kiblat timur. Bahasa itu berubah seperti itu para pemirsa. Sehingga para pemirsa tidak paham. Khususnya kita yang di Indonesia, yang di Jawa pun tidak paham. Karena orang-orang terdahulu itu menyebutnya jagat. Ya. Nah, tatkala dari sapu jagat itu untuk dibersihkan maksudnya dipahami. Bahasa lebih sederhananya untuk mengenal unsur air, manusia dibutuhkan harus bagaimana. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan apa,
Kalau toh melanggar, bagaimana cara membersihkannya? Itulah sedikit guru memberi kesimpulan bahwa yang disebut ilmu sapu jagat, bahasa persamaannya adalah moksa. Satu contoh diajarkan. Anggap saja manusia itu dari titik atau dari permulaan 0. Diproses menjadi angka 1, 2, 3 sampai menjadi 10 sampai menjadi manusia. Ini dibersihkan atau dikembalikan atau dinetralkan kepada asalnya sehingga dibersihkan semua menjadi 0. Guru memberi gambaran yang sangat sederhana. Satu contoh, ada filsafat yang sering kita dengar atau nasihat yang para pemirsa sering mendengar. Wahai manusia, Anda dilahirkan di dunia, Anda terlahir di dunia, Anda tidak membawa sehelai benang. Tatkala makin hari tambah tahun, tambah dewasa, tambah tua, di dalam tubuh kita banyak hal yang menempel, mulai baju, celana, sampai perhiasan. Tatkala kita kembali kepada lahir pertama, kita dibersihkan. Maknanya seperti itu. Namun yang dimaksud moksa atau yang disebut sapu jagat, semua itu dibersihkan. Maka dengan kebersihan itulah yang disebut katanya manusia itu sempurna kembali kepada asalnya. Namun guru bisa memastikan sangat langka manusia yang bisa kembali ke alamnya sana. Karena informasinya saja sudah salah, apalagi perilakunya. Tatkala informasinya ini sudah tepat, ilmunya sudah benar, lantas sarana dan prasarananya. Satu contoh, kalau di wilayah itu tidak ada alat dan sarana yang menunjang untuk suatu menjalankan proses ini, itu pun tidak akan bisa nyampe. Karena ilmu terhubung dengan teknik, terhubung ruang dan waktu, dia pasti dipenuhi dengan alat-alat yang ada sesuai dengan yang diharapkan manusia dengan ilmunya itu. Nah, itulah sedikit para pemirsa yang disebut sapu jagat adalah manusia itu kembali kepada asalnya. Diulas kembali tentang kata asalnya agar kalian para pemirsa tidak terjebak. Dari video yang pertama sudah disinggung oleh guru bahwa katanya manusia asalnya dari Allah akan kembali kepada Allah. Benarkah seperti itu? Lantas siapa yang pernah di sana? Pernahkah para pemirsa berpikir? Semua hanya mendengar ucapan, hanya melihat dan mendengar suatu kalimat. Tapi pertanyaannya, siapa yang pernah sampai di sana? Kalau toh tidak akan pernah ada yang di sana, lantas kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, siapa yang bertanggung jawab? Pernah berpikir? Iya, guru gimana? Nah, makanya guru kan sudah memberi suatu gambaran, diajak berpikir. Jangan Anda mengira diri Anda, jangan mengira guru Anda, jangan mengira Nabi, Rasul, wali Anda pasti di sana. Kalau toh semua tidak akan pernah ada yang tahu, lantas statement kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu bagaimana? Zero lagi. Lantas gimana guru? Satu contoh. Ada manusia mempunyai pendapat karena innalillahi wa inna ilaihi rajiun diajarkan, diterangkan. Yang mengajarkan sendiri pun belum pernah ke sana. Sehingga membuatlah dia asumsi. Membuatlah statement macam-macam. Ada yang mengatakan bahwa asalnya tanah kembali kepada tanah. Asalnya air kembali kepada air. Diulas sedikit sebelum masuk ke ranah yang panjang. Manusia banyak yang bercerita katanya manusia itu asalnya dari tanah kembali ke tanah. Benarkah para pemirsa khususnya murid dan santri bahwa manusia itu asalnya dari tanah? Benarkah sudah Anda gali? Benarkah sudah Anda pelajari? Benarkah Anda sudah pernah observasi bahwa bangsa manusia yang terlahir itu dari tanah? Sedangkan faktanya kalian adalah terbentuk dari fal yang duril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indafik yahruju mim baini sulbi wat tara'ib. Kejadian bangsa manusia terbentuk
tercipta, terjadi, ketemunya tulang rusuk, tulang sulbi. Disitulah air sperma. Lantas mengapa kalian percaya statement-statement bahwa manusia katanya dari tanah? Kalau toh semua manusia dari tanah, mengapa kulit Anda berbeda? Lantas bagaimana kitab-kitab yang beredar, pendidik-pendidik yang beredar? Ucapannya seperti itu. Maka kembali lagi semuanya adalah zero. Lantas berapa korban manusia yang sudah meyakini, yang menjalankan seperti itu? Sedangkan peradaban ilmu seperti itu sudah 1400 tahun. Jangan-jangan guru Anda yang mengajarkan itu pun juga tersesat dan terpelosok. Jangan-jangan nabi-nabi Anda dan wali-wali Anda pun juga terpelosok dan tersesat. Karena semua tak akan pernah ada yang tahu. Namun faktanya bahwa manusia kita adalah bukan dicipta dari tanah. Lantas bagaimana kitab itu kalian yakini? Kitab itu diajarkan dan jutaan manusia memahami dan meyakini katanya iya. Tapi faktanya tidak seperti itu. Alhamdulillah para murid dan santri yang sudah mendapat pendidikan dari guru dan khususnya santri yang sudah lama atau santri sepuh juga guru wali bait. Bersyukurlah kalian mendapatkan pemahaman yang tepat. Diulas, diberi kesadaran lebih dalam agar kalian bangsa manusia tidak terpelosok dari kitab-kitab yang beredar, agar kalian tidak terjerumus dari guru-guru yang tersesat. Kalau toh manusia asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Kalau toh manusia itu asalnya dari tanah, kembali kepada tanah. Kalau toh manusia itu asalnya dari air, kembalilah kepada air. Pernahkah para pemirsa pernah berpikir, minimal bangsa manusia harus mengerti bahwa air dibagi menjadi 3 klaster, 3 bahasa. Bagaimana? Ada kata itu banyu, ada toyo, ada tirto. Yang dikembalikan yang mana? Coba para pemirsa diajak berpikir. Asalnya tanah kembali ke tanah, asalnya air kembali kepada air. Kalau air 3 yang dikembalikan ini air yang mana? Karena di situ ada banyu, ada toyo, ada tirto. Yang dikembalikan yang mana? Maka semoga para pemirsa khususnya murid dan santri, kalian tidak salah memahami, mendapatkan pemahaman dari guru. Lantas bagaimana guru? Maka dengan sedikit menerangkan dengan ilmu sapu jagat, guru sudah memberi banyak hal tentang syarat-syarat yang harus dilakukan. Kembali kepada substansi tentang volume ketiga ini, membahas tentang lakune ilmu sapu jagat. Di situ ada syarat-syarat yang harus kalian siapkan. Sama dari video yang kedua, syarat-syaratnya sudah ditulis oleh guru untuk mempersiapkan generasi, khususnya murid dan santri, bahkan sampai generasi murid-murid yang akan datang dalam waktu yang tak terbatas. Ikuti syarat-syarat dalam video ini. Inilah para murid dan santri. Dari video yang kedua ada syarat A, ini ada syarat B. Untuk menjalankan laku ilmu sapu jagat, dalam tulisan huruf B, syarat lakunya, terutama ini guru wali bait atau santri sepuh, para murid dan santri sebelum dimasukkan atau diajarkan atau diterangkan asal muasalnya bangsa manusia atau seluruh bangsa makhluk yang tercipta, tolong diajarkan atau harus memahami sejarah Adam dan Hawa turun ke alam dunia sampai turun menjadi Muhammad. Sudah dibekali guru di videonya, ya. Karena tanpa memahami seperti proses ini, bangsa manusia kalian tak akan pernah mampu mencapai titik-titik yang sangat tertinggi, alam-alam yang sangat jauh. Maka guru sudah mempersiapkan videonya dan kitab-kitabnya. Memahami sejarah Adam dan Hawa
turun ke dunia, itulah proses, itu harus dipahami. Karena itu proses kejadian bangsa manusia, dan itulah proses kejadian kita sebagai manusia di dunia. Tatkala para murid dan santri sudah memahami sejarahnya Adam dan Hawa, guru melalui video ini berpesan kepada khususnya guru wali bait dan khususnya murid-murid yang sudah mampu dan ingin belajar, pahami mengapa ada bahasa makna atau kiblat etan kidul kulon lor, timur, selatan, barat, utara. Itu harus paham. Itu rangkaian dari memahami sejarah Adam dan Hawa, dan akan Anda harus memahami etan kidul kulon lor. Itu satu rangkaian. Tatkala itu sudah sedikit dipahami, untuk menjalankan ilmu ini, guru berpesan melalui video ini. Untuk wejangan atau membuka tabir ini masuk pada bulan Ramadan seperti tradisi apa yang dilakukan guru pada tahun-tahun kemarin dan tahun-tahun sejak masa lampau ya. Siapkan puasa cukup 1 hari 1 malam seperti apa yang diajarkan guru tentang puasa di bulan Ramadan. Puasanya sama maghrib sampai maghrib. Sama suatu kewajiban dalam bulan Ramadan. Ada sajen yang disebut uang rakitan sebagai bentuk syukur dan terima kasihmu kepada gurumu wali bait. Anda harus melakukan ritual apa yang diajarkan guru. Itu sebagai bentuk terima kasih atau sebagai untuk penebusan karma. Karena kalian dituntun, dibimbing, dihantarkan kepada asal muasal bangsa manusia. Untuk syarat guru berpesan khususnya dalam acara ini setahun sekali untuk menurunkan ilmu ini atau mengangkat makom derajat murid dan santri harus memakai tumpeng dan sarana pendukung yang lainnya. Ini tidak boleh ditinggal ya. Usahakan wejangan di dalam ruang tertutup. Sejak dulu guru atau leluhur kita dalam menurunkan ilmu ini ada tempat-tempat tersendiri, tempat yang sangat tertutup, tempat yang sangat sakral yang memang yang diturunkan adalah khusus bangsa manusia, dan di situ manusia yang harus betul-betul dalam saringan karena itu sesuatu hal mengenai tentang rahasia-rahasianya Sang Maha Pencipta sehingga dibutuhkan banyak syarat dan banyak hal. Untuk wejangan atau masuk di sini di era sekarang, guru kemarin sudah menyimpulkan atau memutuskan bisa dilakukan berjamaah maksimal 100 santri. Ya, diulas oleh guru ini. Para pemirsa, khususnya murid dan santri ya. Maka tahun-tahun ke depan guru akan mempersiapkan cara mendidik bangsa manusia khususnya murid dan santri. Semoga dengan cara berjamaah akan yang satu menopang yang lain menopang yang lainnya. Mengapa guru? Karena yang diajarkan itu sesuatu sandi atau sesuatu password, sedangkan password itu bahasa kuno atau bahasa Jawa. Meskipun manusia itu kadang menemukan 1 atau 2 sandi, tapi belum mampu merangkai dari beberapa sandi. Guru memastikan sangat dimungkinkan 99% kalian tak akan pernah mampu melewati sandi-sandi itu. Sehingga guru memutuskan maksimal 100 orang. Di antara yang satu mengerti sandi sehingga yang lainnya mampu mendengar atau melihat. Itulah satu contoh agar generasi bangsa manusia, khususnya murid dan santri, kalian yang akan mewarisi ilmu guru, dan kalian akan membawa waris Islam yang betul-betul dari leluhur, sehingga Islam akan terjaga dan betul-betul Islam ini mampu sebagai tiang untuk bangsa dan negara, khususnya umat yang ada di dunia ini. Itulah pentingnya para murid dan santri untuk melakukan yang disebut laku ilmu betul-betul tersaring. Dilanjutkan untuk syarat yang berikutnya. Tatkala wejangan ini sudah tertutup, bisa dilakukan dari berjamaah maksimal 100 santri. Guru berpesan untuk khususnya guru wali bait, sediakan namanya banyu tunggal. Leluhur kita dulu atau para pemirsa di luar sana ada yang nyebut tunggal banyu. Usahakan ambil air sumber keramat
Di situ ada suatu cara nanti khususnya guru wali bait diajarkan kembali oleh guru, diingatkan dan ditata lebih sempurna agar generasi yang akan datang lebih baik daripada kita, sehingga betul-betul ilmu ini terjaga, sehingga Islam akan mampu merahmati bagi umatnya itu ke depan. Maka di sini diulas oleh guru nanti ya tentang banyu tunggal atau tunggal banyu. Ini bagi para pemirsa mungkin yang tidak paham tentang keilmuan ya. Memang bahasa-bahasa ini unik atau aneh, tapi kadang para pemirsa pernah mendengar ada yang disebut tunggal banyu, ada yang disebut lagi tunggal guru. Itu tidak sama para pemirsa. Diajarkan sedikit oleh guru. Banyak manusia itu tunggal guru. Ya, satu contoh, gurunya 1, muridnya mungkin 1000. Di antara dari 1000 itu yang lulus dalam satu lulusan 1 tahun. Nah, yang lulus itulah, anggap aja ya 1000 yang lulus 100. Yang 100 itulah yang dikatakan tunggal banyu. Yang tunggal banyu dengan yang 90 itu namanya tunggal guru. Yang 90 itu tunggal guru. Jadi yang tunggal banyu hanya 100. Kenapa? Tatkala dari saringan itu yang mampu yang lolos, di situ airnya menjadi 1. Nah, konsep ini yang akan dibenahi guru karena 1400 tahun atau kurang lebih hampir 2000 tahun cara-cara ini pun sulit untuk diturunkan bagi bangsa manusia. Sehingga guru menyimpulkan bagaimana agar bangsa manusia, khususnya kita Islam yang di Jawa, dan kita akan betul-betul akan terus dan terus mewarisi ilmu-ilmu dari leluhur kita. Maka guru membuatlah terobosan seperti yang dilakukan. Kemungkinan tahun depan disusun lebih valid dan lebih tepat. Dilanjutkan syarat yang terakhir. Untuk dari syarat C para pemirsa, untuk pria bisa dilanjutkan ilmu sodo lanang atau ilmu jamus kalimat sodo atau jamus kalimah sodo. Para pemirsa, 5 hari kemarin guru sempat berbagi dengan alam jalur langit. Satu contoh, sejak terciptanya bangsa manusia, sejak terlahirnya bangsa manusia di atas bumi, dalam sejarah belum ada makhluk atau seorang wanita itu bisa langsung atau masuk ke surga atau masuk ke nirwana. Sejak terciptanya manusia di atas bumi itu belum pernah ada. Maka 5 hari atau 1 bulan kemarin guru ingin mencari dan membuat terobosan. Bagaimana kalau di era sekarang dengan perkembangan bangsa manusia, dengan perkembangan kemampuan bangsa manusia, bolehkah kira-kira murid guru yang wanita yang mempunyai kemampuan diajarkan atau dididik untuk masuk mengerti alam-alamnya Sang Tuhan? Faktanya sampai ini hari memang tidak dibolehkan para pemirsa, para murid. Maka dengan demikian melalui video ini guru berpesan khususnya bagi generasi ilmu guru, juga wali murid dan juga murid-murid wanita. Satu contoh begini. Tentang kata surga atau kemuliaan manusia tatkala kembali ke asalnya di sana. Mengapa tidak dibolehkan makhluk wanita atau seorang wanita langsung ke surga? Tidak bisa. Konsep atau syarat yang harus dilalui sebagai seorang wanita agar bisa masuk ke alam surga, wanita itu harus mengikuti kapasitas suaminya. Artinya seorang wanita itu bisa ruh atau jiwanya masuk ke surga, dia harus mengikuti suaminya. Artinya suaminya
harus betul-betul seorang imam yang mampu mendidik dirinya, mendidik keluarganya, dan mampu mempunyai ilmu-ilmu tersendiri sehingga si istri ini akan mampu diajak pulang ke sana. Yang jadi problem, kalau toh pria atau suaminya tidak mempunyai kemampuan, atau yang pria perilakunya sangat buruk dan tidak mempunyai kemampuan di sana, artinya pihak wanita harus mempunyai seorang guru yang betul-betul mampu di sana, sehingga ruh atau jiwanya guru itulah yang akan mampu membimbing, menghantarkan di sana. Dengan demikian guru sudah bisa memastikan bahwa sampai kapanpun bangsa manusia terutama wanita tak akan pernah bisa masuk ke surga dengan sendirinya. Dia harus melalui dua tahapan. Satu, tatkala dengan suaminya yang berilmu, tatkala suaminya tidak berilmu, dia harus mengikuti jejak gurunya, dan itu pun juga ditentukan dari guru-guru yang tertentu. Itulah para murid dan santri, 1 minggu sampai 1 bulan kemarin guru ingin membuat terobosan, sampai guru pun masuk di jalur langit, faktanya tidak dibolehkan. Tatkala itu nanti dilanggar, sirkulasi dunia menjadikan rusak, bangsa manusia tidak menjadikan sempurna kembali. Sedikit informasi bagi para murid dan santri tentang syarat-syarat ilmu tentang sodo lanang. Yang dimaksud sodo lanang, satu contoh begini. Tatkala murid dan santri sudah mendapatkan suatu pemahaman, satu contoh alamnya Sang Maha Pencipta atau tempat asal bangsa manusia. Tatkala masih muda atau masih mampu, itu boleh dilanjutkan namanya ilmu sodo lanang. Itu nanti klasternya beda. Untuk wanita tidak boleh karena di situ simbolnya memang sodo lanang. Jadi memang khusus bagi seorang pria atau laki-laki. Nah, dengan demikian para pemirsa, semoga video volume ketiga ini sedikit memberi pemahaman. Namun untuk prakteknya, semoga tahun ini guru lebih mudah mendidik para murid dan santri, dan juga guru berpesan bagi santri yang baru yang sudah terbaiat. Guru berpesan, setelah Anda dibaiat, jangan tergopoh-gopoh melakukan ritual yang aneh-aneh meskipun kitab sudah Anda bawa. Lakukan mengalir dengan keseharian apa aktivitas Anda. Dengan perlahan guru wali bait dan aku pun membimbing dengan perlahan. Artinya mencari, memahami, menjalankan ilmu spiritual ketuhanan tidak seperti pendidikan di sekolahan atau tidak seperti di pendidikan layaknya di alam dunia. Semua dengan perlahan, ada waktunya dipanggil, ada waktunya disuruh melakukan hal-hal tertentu. Itulah informasi bagi murid dan santri tentang ilmu sapu jagat, dilanjutkan nanti volume selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.